Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Entah kita berjaga, entah kita tidur. Saya terinspirasi kata-kata Santo Paulus kepada umat di Tesalonika pada suratnya yang pertama kepada mereka bab 5. Ketika Santo Paulus berkata begini, "Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Entah kita berjaga, entah kita tidur." Menarik sekali kata-kata Santo Paulus ini ketika dikatakan, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Tentu saja ini tidak bersifat harafiah, seolah-olah orang Kristiani nggak boleh tidur. Ya harus tidurlah untuk beristirahat kalau malam hari. Kalau enggak ya enggak sehat. Tapi lebih sebuah metafor, sebuah kiasan. Bagaimana secara rohani kita selalu berjaga. Baik kita sedang tidur secara fisik malam hari, atau kita sedang berjaga atau bekerja katakanlah ya. Entah pagi siang hari kita bekerja. Hendaklah secara rohani kita tidak pernah tidur. Lalu apa arti tidak tidur secara rohani? Atau berjaga selalu secara rohani. Artinya apa? Itu dikaitkan dengan kata-kata Santo Paulus, sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, mengalami kebinasaan, mengalami penghakiman dalam pengertian menjatuhkan kita, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, karena kita memang dipilih Allah untuk menerima keselamatan yang telah dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Dan keselamatan itu sudah dihadirkan dalam perayaan Ekaristi, dalam sakramen-sakramen lain juga. Tetapi secara istimewa dalam Ekaristi. Maka secara rohani kita pun sebenarnya sudah menjadi orang-orang yang telah ditebus, telah diselamatkan. Dan itu menjadikan kita selalu dalam kondisi berjaga. Berjaga dalam pengertian kita selalu menjadi milik Allah. Maka dikatakan oleh Paulus juga, Kristus telah wafat untuk kita, telah wafat, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Justru karena kita selalu bersama Kristus yang telah wafat untuk kita, maka kita selalu ada dalam ikatan kesatuan dengan Tuhan. Dan itu semua membuat kita, baik saat kita tidur, baik saat kita istirahat, waktu malam hari, saat kita aktivitas, apapun yang sedang kita lakukan, kita selalu berada dalam ikatan kebersamaan, kesatuan bersama Tuhan Yesus. Dan itu tentu saja adalah rahmat karunia penebusan yang telah kita terima. Kembali kita dalam konteks renungan adorasi. Bukankah dalam perayaan Ekaristi,
kita telah bersatu dengan Kristus secara istimewa dalam komuni suci. Kita menerima tubuh Kristus yang menyatukan kita, mengikat kita dalam kebersamaan dan kesatuan dengannya. Dan itu bukan kesatuan hanya sekedar ketika kita menelan tubuh Kristus, lalu merasakan kehadiran sakramen Maha Kudus. Tetapi secara teologis, bahkan kalau dalam filsafat itu ontologis, dengan adanya kita itu sudah bersatu dengan Kristus selalu, senantiasa, always, tansah, selalu. Maka justru karena kesatuan kita dengan Kristus itulah Santo Paulus tadi berkata, Kristus telah wafat untuk kita. Tidak hanya wafat tentu saja, maksudnya juga dia telah bangkit dan kini mulia hadir dalam rupa roti suci. Dalam komuni suci kita terima dan dalam adorasi kita sembah. Kebersamaan dengan Kristus Tuhan kita ini membuat kita selalu ada dalam dekapan Tuhan, ada dalam pelukan Tuhan. Sehingga dikatakan kita tetap bersama dengan Dia, entah kita berjaga, entah kita tidur. Begitu Santo Paulus. Maka teman-teman dan saudara-saudari, adorasi bagi saya lalu menjadi saat kita diingatkan kembali, disadarkan kembali kesatuan kita dengan Tuhan itu tak pernah terpisahkan. Adorasi mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu berjaga bagi kita. Tuhan selalu melek, tidak tidur istilahnya, Gusti mboten sare. Dia tahu seluk-beluk hati kita, kedukaan kita, beratnya persoalan-persoalan pribadi atau keluarga atau masyarakat kita. Dan Dia bukan Allah yang diam. Dia peduli. Dia menyayangi kita, mengasihi kita. Maka marilah kita lanjutkan adorasi sebagai saat kita terus untuk mohon rahmat agar Tuhan yang selalu menjaga kita itu kita alami setiap saat. Entah kita sedang bekerja, belajar, sedang rapat, tapi juga ketika kita sedang istirahat atau tidur, Tuhan sebenarnya selalu menjaga kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.